Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kamal dan teman-teman semua. Kami dari kelompok Metaverse, dan di video ini kami akan, mempresentasikan proyek kami yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMERS yang mana berbasis web. Dalam proyek ini kami tidak hanya merancang sistem tapi juga mengelola proses pengembangan menggunakan metode Scrum sehingga pengembangan bisa dilakukan secara bertahap, terstruktur, dan juga lebih fleksibel. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertamanya, yang akan dibacakan oleh rekan kami, Mas Ima. Oke, selanjutnya ada Project Overview. Pada sistem ini bertujuan untuk mengintegrasi seluruh proses operasional rumah sakit ke dalam satu sistem digital. Di proyek ini, kita bakal menggunakan metode Scrum agar pengembangan sistem bisa bertahap, terstruktur, dan fleksibel sesuai kebutuhan pengguna. Nah, untuk tujuan utama proyek ini, itu ada meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pelayanan pasien secara digital, mengurangi kesalahan pencatatan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Untuk fiturnya ini ada pengelolaan data pasien, rekam medis elektronik, manajemen jadwal dokter, dan pengelolaan rawat jalan inap, administrasi, serta pelaporan. Untuk stakeholder proyeknya ini ada manajemen rumah sakit, tenaga medis, serta staf administrasi dan pelaporan. Oke, untuk selanjutnya ada Scrum Overview. Scrum adalah metode agile untuk mengembangkan sistem secara iteratif dan fleksibel. Keuntungannya antara lain pengembangan bertahap, penyesuaian kebutuhan sistem, komunikasi tim lebih baik, dan fitur siap pakai lebih cepat. Metode ini cocok untuk SIMers karena sistem kompleks, banyak modul, dan melibatkan berbagai stakeholder. Oke, untuk selanjutnya yaitu Scrum Framework. Alur Scrum alur Scrum proyek SIMers ini diawali dari produk backlog yang isinya adalah daftar kebutuhan dan fitur prioritas, dan dilanjutkan ke sprint planning yang isinya itu adalah rencana fitur tiap sprint. Setelah itu dilanjutkan dengan sprint yang isinya adalah 2 minggu. Isinya 2 minggu pengembangan kolaboratif tim. Untuk selanjutnya yaitu increment, fitur selesai siap digunakan. Lalu dilanjutkan ke sprint review yang isinya evaluasi hasil bersama stakeholder. Lalu dilanjutkan ke sprint retrospektif yang isinya evaluasi proses tim untuk peningkatan berikutnya. Siklus ini dilakukan secara berulang hingga seluruh sistem SIMers selesai dikembangkan. Oke, lanjut untuk Scrum Roles. Di sini dibagi menjadi 3 roles ya. Untuk yang pertama itu ada Product Owner yang menentukan kebutuhan dan prioritas fitur. Untuk peran yang kedua itu adalah Scrum Master yang memastikan proses Scrum berjalan lancar dan membantu tim mengatasi hambatan. Untuk peran yang ketiga itu ada development team yang mengembangkan sistem dari analisis sampai pengujian. Oke, selanjutnya ada role mapping. Pada bagian pertama terdapat product owner sebagai sponsor atau pihak rumah sakit yang berperan dalam menentukan kebutuhan sistem, menetapkan prioritas fitur, serta memberikan arahan strategis sesuai kebutuhan rumah sakit. Selanjutnya pada bagian kedua yaitu Scrum Master sebagai project manager, berperan dalam mengelola jalannya proyek, memastikan proses Scrum berjalan dengan baik, serta membantu tim dalam mengatasi hambatan selama pengembangan. Kemudian pada bagian ketiga ini development team sebagai tim teknis, yaitu sistem analisis, web developer, database engineer, dan QA tester, yang berperan dalam menganalisis, mengembangkan, dan menguji sistem SIMers secara keseluruhan. Dengan adanya pembagian peran ini, setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas, sehingga proses pengembangan dapat berjalan lebih terstruktur dan efektif. Oke, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Ilham. Oke, baik. Di sini, pada bagian produk backlog, eee, disebutkan bahwa, produk backlog merupakan daftar seluruh kebutuhan, dan fitur yang akan dikembangkan dalam sistem SIMERS, yang disusun berdasarkan prioritas kebutuhan rumah sakit. Nah, itu berarti produk backlog itu berisi seluruh fitur, sistem dan bersifat dinamis sehingga, dapat berubah sesuai kebutuhannya nantinya. Nah, selanjutnya pada bagian daftar fitur utama sistem, di sini ada, terdapat beberapa fitur utama seperti sistem login dan manajemen user, yaitu untuk, mengatur akses,
lalu ada pengelolaan data pasien, sebagai dasar sistemnya, dan, rekam medis elektronik, yaitu untuk pencatatan medis digitalnya. Kemudian ada manajemen jadwal dokter untuk pengaturan jadwalnya, lalu ada pengelolaan rawat jalan dan rawat inap, sebagai, pelayanan pasien, serta, sistem administrasi dan pembayaran, dan pelaporan, dan monitoring rumah sakit. Nah, itu sebagai, pendukung operasional. Lalu, produk backlog dikelola oleh product owner dan akan diperbarui secara berkala sesuai, oleh kebutuhan sistemnya. Selanjutnya di sini ada prioritas produk backlog-nya, yaitu, penentuan prioritas backlog dilakukan berdasarkan tingkat kepentingan terhadap operasional rumah sakit, yang mana fitur tidak dikerjakan sekaligus, tetapi dipilih berdasarkan dampaknya. Jadi, pada bagian high priority ini, terdapat sistem login dan manajemen user, pengelolaan data pasien, dan rekan medis elektronik, karena ini merupakan fondasi utama dari sistemnya. Kemudian ada di medium priority-nya, yaitu manajemen jadwal dokter, serta pengelolaan rawat jalan dan rawat inap. Ini, mendukung operasionalnya. Dan selanjutnya ada low priority, yaitu sistem administrasi dan pembayaran serta pelaporan dan monitoring rumah sakit yang bersifat sebagai pendukung. Lalu di sini juga prioritas ini ditentukan oleh product owner. Jadi, prioritas ini juga ditentukan berdasarkan kebutuhan dan juga dampaknya. Selanjutnya pada bagian sprint planning. Sprint planning merupakan tahap perencanaan untuk menentukan fitur yang akan dikembangkan dalam setiap sprint-nya, yang mana tim ini menentukan pekerjaan secara terarah dalam setiap sprint. Kemudian dalam proyek sprint, sprint direncanakan sebagai berikut, yaitu, menunjukkan perencanaan yang sudah terstruktur, terdapat durasi 2 minggu untuk setiap sprint. Nah, ini dipilih agar seimbang antara waktu pengerjaan dan juga feedback. Dan jumlah sprint, 4 sprint utama, artinya pengembangan dibagi menjadi 4 tahap. Selanjutnya perencanaan dilakukan berdasarkan prioritas produk backlog. Artinya fitur ini itu nanti dipilih berdasarkan prioritas, gitu. Dan juga setiap sprint menghasilkan increment yang mana, berarti, setiap sprint ini akan menghasilkan fitur yang siap untuk digunakan. Nah, jadi, eee, dengan ini pengembangan menjadi lebih, terkontrol. Pada sprint backlog merupakan pengembangan pekerjaan dari produk backlog ke dalam beberapa sprint yang terstruktur. Jadi pekerjaan dibagi per sprint agar lebih terorganisir. Kemudian dalam proyek Simmers, pembagian sprint direncanakan sebagai berikut. Pada sprint 1, sistem login dan manajemen user, pengelolaan data pasien. Nah, itu sebagai dasar dari sistemnya. Lalu untuk sprint 2 ada rekam medis elektronik dan manajemen jadwal dokter. Nah, itu mulai ke bagian fitur intinya, lalu di bagian sprint ketiganya pengelolaan rawat jalan dan rawat inap serta sistem administrasi dan pembayaran. Itu untuk operasional yang lebih kompleks nantinya. Dan untuk di sprint 4, pelaporan dan monitoring rumah sakit serta finalisasi dan integrasi sistem, yaitu untuk penyempurnaan. Selanjutnya pada bagian increment. Nah, ini increment, merupakan hasil dari pengembangan sistem yang telah selesai dan dapat digunakan pada akhir setiap sprint-nya, yang mana, sprint menghasilkan fitur yang siap digunakan. Kemudian dalam proyek Simmers, setiap sprint menghasilkan increment sebagai berikut, yaitu menunjukkan hasil, tiap tahap pada sprint 1, modul login dan manajemen user, serta sistem pengelolaan data pasien. Pada sprint 2, modul rekam medis elektronik serta sistem jadwal dokter. Pada sprint 3, modul rawat jalan dan rawat inap serta sistem administrasi dan juga pembayaran. Dan pada sprint 4, sistem pelaporan dan monitoring serta sistem Simmers yang terintegrasi dan siap untuk digunakan. Jadi setiap increment akan diuji dan evaluasi tentunya untuk memastikan kualitas serta kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya pada bagian Scrum Events akan dibacakan oleh rekan kami, Mas Haikal. Oke, selanjutnya ada Scrum Events. Scrum Event ini yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam metode Scrum untuk mengatur proses pengembangan sistem agar berjalan terstruktur. Dalam Simmers ini, Scrum Event
Scrum Events membantu tim dalam mengelola pekerjaan selama setiap sprint. Itu ada kegiatan utama dalam Scrum Events, yaitu yang pertama ada sprint planning. Sprint planning ini tahap perencanaan untuk menentukan fitur apa saja yang akan dikerjakan pada sprint berikutnya. Terus yang kedua ada daily scrum. Daily scrum ini merupakan pertemuan singkat setiap hari sekitar 15 menit yang dilakukan oleh tim pengembang. Tujuannya itu untuk memantau perkembangan pekerjaan, melakukan koordinasi antar anggota tim, serta mengidentifikasi hambatan yang muncul selama proses pengembangan. Yang ketiga ada sprint review. Sprint review ini dilakukan di akhir sprint untuk mengevaluasi hasil fitur yang telah dikembangkan. Yang keempat ada sprint retrospektif. Itu adalah evaluasi internal tim terhadap proses kerja selama sprint. Itu tujuannya untuk meningkatkan efektivitas kerja tim serta memperbaiki proses pada sprint berikutnya. Terus selanjutnya itu ada workflow Scrum. Itu menjelaskan alur kerja yang digunakan dalam pengembangan sistem Simmers. Terus yang pertama itu dimulai dengan product backlog, yaitu daftar seluruh kebutuhan sistem yang telah diprioritaskan oleh product owner. Setelah itu ada sprint planning, yaitu tahap menentukan fitur apa saja yang dikerjakan pada sprint tersebut. Selanjutnya ada sprint, yaitu proses pengembangan sistem oleh tim dalam periode waktu tertentu. Setelah itu ada increment, yaitu bagian dari sistem yang sudah selesai dan siap digunakan. Kemudian ada sprint review, yaitu hasil evaluasi pengembangan bersama stakeholder untuk memastikan tim sudah sesuai kebutuhan. Workflow ini bersifat iteratif atau berulang. Itu proses tersebut akan terus diulang sampai seluruh fitur sistem selesai dikembangkan secara optimal. Selanjutnya ada keunggulan Scrum ini, ada beberapa keunggulan utama, yaitu pertama, pengembangan sistem dilakukan secara bertahap melalui sprint, sehingga proses pengembangan menjadi lebih terstruktur dan terkontrol. Yang kedua, fleksibel terhadap perubahan kebutuhan, karena sistem dapat disesuaikan selama proses pengembangan berlangsung. Yang ketiga, mempercepat delivery fitur, sehingga fitur yang sudah selesai dapat langsung digunakan tanpa harus menunggu seluruh sistem selesai. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi, baik antara anggota tim, pengembang, maupun dengan stakeholder. Yang kelima, mengurangi resiko kesalahan dan kegagalan proyek, karena setiap sprint selalu dilakukan evaluasi secara berkala. Dan yang terakhir ada kesimpulan, itu pengembangan sistem informasi Simmers ini merupakan solusi strategis dalam meningkatkan efisiensi operasional serta kualitas pelayanan rumah sakit. Dari proyek ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode Scrum membantu proses pengembangan sistem menjadi lebih terstruktur dan menghasilkan sistem sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Nah, jadi sistem Simmers ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan rumah sakit. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.